A, B, C, D. 고발진 친구 스크라. 빠빠까까까까. 스크라 빠빠빠. 내가 빠빠빠라빵. 스키야. 핑퐁. Halo semua, balik lagi di channel Revinime. Di video kali ini, Revinime bakal ngebahas alur cerita anime lagi. Dan kali ini Revinime bakal ngebahas salah satu alur cerita anime isekai yang berjudul Meikyu Black Company. Anime isekai ini tayang perdana pada 9 Juli 2021. Mengisahkan tentang Kinji Hinomiya yang merupakan MC atau tokoh utama di serial anime ini. Dikisahkan Kinji adalah seseorang yang sangat kaya raya. Berkat usahanya melalui trading dan investasi real estate, Kinji berhasil mendirikan 3 gedung apartemen yang membuatnya memiliki banyak uang tanpa ia harus bekerja. Namun di tengah Kinji telah menikmati hasil kerja kerasnya, ia dipaksa untuk pergi ke sebuah dunia lain atau isekai. Dan di dalam dunia baru ini, Kinji dipaksa untuk menjadi budak dan bekerja di salah satu perusahaan tambang yang ada di dunia tersebut. Di dalam dunia baru ini, dihuni oleh para iblis, elf dan juga manusia. Dulunya dalam dunia ini terdapat Dungeon yang pada mulanya digunakan untuk leveling dan mencari kekuatan serta ketenaran. Namun seiring dengan perkembangan modernisasi zaman, fungsi dari Dungeon atau kalau dalam anime ini disebut dengan labirin, telah beralih fungsi menjadi tambang penambangan. Di mana kristal iblis pada era zaman sekarang, telah digunakan dan dimanfaatkan sebagai sumber energi. Pemerintah dan perusahaan-perusahaan legal lah yang memegang peran kendali dalam operasional bisnis pertambangan ini. Dan salah satunya adalah perusahaan tambang Raizaha yang mengelola tambang iblis Deathmold. Dan tambang iblis inilah yang menjadi tempat bekerja dari Kinji. Di awal bulan ia bekerja, Kinji dimarahi oleh kepala grupnya yang mana dalam perolehan hasil bulan lalu, Kinji hanya berhasil menyumbang perolehan pendapatan hasil tambang sebesar 15% kuota saja. Merasa kesal, Kinji pun melampiaskan kekesalannya dengan memukul sebuah plat besi sambil menggerutu. Dan mengeluhkan pekerjaannya yang tidak pernah istirahat saat weekend dan harus bekerja 16 jam setiap harinya, serta hanya memiliki jatah untuk mandi 1 kali dalam sebulan. Kinji pun juga harus terpaksa tidur di tempat yang tidak layak bersama para pekerja tambang lainnya. Selain itu, Kinji pun juga mengalami masalah keuangan karena hutangnya yang kian menumpuk. Setelah menghitung ulang gaji Kinji yang sebesar hanya 130.000 keping emas. Jika dipotong dengan hutang yang harus ia angsur, maka hanya cukup untuk membeli sebungkus roti seharga 10.000 koin. Saat mengamati koin terakhirnya itu, tanpa sengaja Kinji menjatuhkan koin emas tersebut dan menggelinding melewati lubang kecil di bawah pagar. Setelah menengok lubang tersebut, di sini kita ditunjukkan bahwa sepertinya Kinji menemukan sesuatu. Adegan pun berlanjut, di mana Kinji mengajak salah seorang rekan kerjanya yang bernama Wanibe untuk pergi ke tempat di mana ia tidak sengaja menjatuhkan koinnya tadi. Dan ternyata di sini terungkap bahwa Kinji menemukan sebuah portal menuju ke lantai 3. Setelah menemukan portal tersebut, Kinji bersama Wanibe mengajukan diri untuk mengikuti tur pencarian prospek, yang mana tur pencarian prospek ini adalah di mana nantinya pekerja akan pergi ke lokasi tambang yang lebih dalam ke ruang bawah tanah untuk mencari kristal iblis. Dan dalam serial anime ini, dikisahkan bahwa lapisan dari ruang bawah ini tidak memiliki batas. Dan semakin dalam tempatnya maka tingkat kesulitan dan monster-monster yang mendiami lokasi tersebut akan menjadi lebih kuat. Namun juga memiliki kristal iblis yang semakin langka pula. Setelah mengajukan usulan tersebut, Kinji dan Hinomiya pun pergi ke lantai 3 bawah tanah melalui portal yang tidak sengaja Kinji temukan tadi. Di sana Kinji berniat untuk menambang dan menemukan kristal langka untuk mendapatkan bonus. Namun setelah mereka menemukan kristal iblis, tiba-tiba mereka tanpa sengaja berpapasan dengan seekor iblis naga, yang merupakan iblis penjaga lorong tersebut. Saat Watanabe akan dimakan, Kinji berteriak dan mengajukan negosiasi. Dengan perjanjian bila sang naga bisa menjaga mereka untuk menambang di lokasi tersebut tanpa gangguan dari iblis lain, maka Kinji akan memberikan naga tersebut makanan yang lebih enak dari manusia. Secara tiba-tiba setelah mendengar penawaran itu, sesosok naga itu berubah menjadi gadis kecil kawaii yang bernama Rim. Rim pun setuju dengan penawaran itu dan pada akhirnya Rim pun menjadi salah satu pengikut Kinji, dengan syarat ia harus selalu memenuhi nafsu makan Rim yang tinggi dengan makanan kesukaannya yaitu daging. Dengan berhasilnya rencana Kinji, perolehan hasil tambang dari grupnya pun secara statistik meningkat tajam.
Dan oleh karenanya kepala company yang bernama Belza, mengangkat dirinya ke Divisi 8, yang bertugas untuk membantu sebuah divisi pasukan bernama Divisi Eksplorasi, yang bertugas untuk memperluas jangkauan area tambang. Tugas Kinji dan Wanabe adalah berada di garis belakang untuk membersihkan monster-monster kecil. Secara tiba-tiba pada saat Kinji dan Wanabe membersihkan monster-monster kecil, Wanabe diserang oleh sesosok monster gurita yang berada di dalam sebuah peti. Berkat bantuan dari Kinji, monster itu pun berhasil dilumpuhkan. Namun demikian karena serangan tersebut, Wanabe pun terpaksa dirawat dan tidak bisa melaksanakan tugas rutinnya. Pada akhirnya tugas dari Wanabe pun harus digantikan oleh Kinji. Yang mana tugas tersebut adalah untuk mendistribusikan peralatan-peralatan atau item yang dimiliki perusahaan. Namun dalam perjalanannya, ia tanpa sengaja berpapasan dengan salah satu anggota grup 3 divisi eksplorasi yang bernama Cruz. Saat itu Cruz tiba-tiba berlari ketakutan karena sedang diserang oleh sekelompok monster semut rubana, yang jumlahnya sangat banyak. Melihat gerombolan monster tersebut, Kinji dan Cruz pun berlari menuju tempat rumah atau gudang penyimpanan barang dan item milik perusahaan. Setelah di sana, mereka pun terkepung, hingga Kinji pun tanpa sengaja menemukan sebuah ide untuk membuat sebuah ramuan dengan mencampurkan ekstrak yang berasal dari kaki salah satu semut yang berhasil dipotong oleh Cruz. Dan hasilnya ramuan tersebut membuat dirinya, Cruz dan kakek penjaga gudang tersebut berubah menjadi semut. Mereka pun selamat. Namun karena bos mereka sudah mengetahui kondisinya, ia pun menutup gerbang bawah tanah atau pintu keluarnya. Sehingga kini, Kinji, Cruz dan kakek penjaga gudang itu tidak bisa keluar. Masalahnya ramuan perubah wujud tersebut hanya berlaku sementara. Namun karena ramuan tersebut membuat mereka bisa berkomunikasi dengan semut, Kinji pun akhirnya memiliki ide untuk melakukan propaganda kepada semut pekerja untuk melengsarkan tahta Ratu Semut. Kinji pun berhasil mengumpulkan banyak sekali pasukan semut pekerja yang menjadi bagian darinya untuk memberontak kepada Ratu Semut. Setelah mendapatkan banyak pasukan, mereka pun pergi menemui Ratu Semut dengan berdemo. Yang mana pada saat itu efek dari ramuan mereka sudah habis dan membuat mereka kembali ke wujud manusia. Dan setelah mengetahui akar masalahnya, Ratu Semut pun marah dan mencoba untuk membunuh Kinji dan yang lainnya. Namun di saat bersamaan datanglah Rim untuk membantu mereka. Seketika itu Ratu Iblis pun ketakutan. Kedatangan Rim sebenarnya adalah untuk meminta makanan kepada Kinji karena nafsu makannya yang sangat tinggi. Untungnya Kinji masih memiliki daging yang ia curi dari gudang penyimpanan milik perusahaan tadi. Setelah mengetahui bahwa Rim berteman dengan Kinji, Ratu Semut pun merasa kagum dan memutuskan bergabung kepada Kinji dan yang lainnya. Serta disinilah organisasi dari Kinji terbentuk yang ia beri nama Perusahaan Gelap Rubana. Disinilah episode kedua berakhir. Di episode ketiga diceritakan bahwa Kinji dan Wanabe dipindahkan ke divisi eksplorasi dan harus mengikuti pelatihan yang sangat gila dan berat. Mereka dipindahkan ke sebuah pulau dengan berbagai macam latihan fisik dan mental tanpa diberi makanan. Salah satu bentuk latihannya adalah mereka harus pergi berjalan kaki menuju sebuah bukit dengan membawa tas persediaan. Di tengah perjalanan, Kinji menemukan tanaman yang dapat menyebabkan kekacauan pikiran. Setelah sampai di atas bukit di sebuah rumah, mereka pun dilatih secara mental. Namun ternyata pemimpin pelatihan tersebut melakukan sebuah hal buruk dengan memanfaatkan mantra dari para penyihir untuk mencuci otak para pekerja, sehingga mereka nantinya dapat menjadi alat dan bidak perusahaan yang baik. Namun ternyata Kinji Hinomiya telah menduga hal tersebut sebelumnya. Saat ia menemukan tanaman pengacau pikiran tadi, dan dengan memanfaatkan tanaman tersebut, Kinji dan Wanabe berhasil memutuskan mantra pencuci otak dengan tanaman tersebut. Setelah pelatihan mereka dibawa ke kantor baru, tepatnya di kantor grup 3. Di sana ia bertemu dengan Cruz dan juga diperkenalkan tokoh baru yang bernama Kino Uchiha, yang merupakan pemimpin dan atasan mereka yang baru. Diceritakan bahwa Uchiha adalah seorang pahlawan di dunia tersebut. Namun karena salah tingkah usai dipuji sebagai sesosok pahlawan oleh Wanabe, tanpa sengaja ia memukul Wanabe dengan keras dan menyebabkan Wanabe harus menjalani perawatan. Di divisi yang baru ini Kinji pun akhirnya dilatih oleh Uchiha, dengan pergi ke labirin di lantai 3 untuk berlatih berburu monster. Di sana, Kinji tanpa sengaja bertemu dengan semut A yang mana merupakan salah satu anggota dari perusahaan gelap yang ia buat. Melihat hal tersebut, Uchiha merasa bahwa Kinji adalah pengkhianat. Dan saat ia akan membunuh Kinji, tiba-tiba datanglah Rim yang berhasil melumpuhkan Uchiha. Itai. Chotto, honki da. Uchiha pun akhirnya berhasil disekap dan menjadi tawanan.
Lalu datanglah Wanabe yang membawa kamera, dengan maksud dan tujuan untuk mengabadikan momen mereka, di mana di sini Kinji bersiasat untuk membuat momen pengambilan foto seolah-olah Syah merupakan anggota baru mereka. Yang pada akhirnya foto tersebut dijadikan bahan ancaman oleh Kinji. Yang mengancam Syah bila tidak menurutinya maka foto tersebut akan disebar, yang tentunya akan membuat gelarnya sebagai seorang pahlawan dapat tercemari. Dan disinilah episode ketiga pun berakhir. Lanjut di episode keempat. Di sini kita ditunjukkan setelah adegan penyekapan tadi, kini Wanabe dan Syah tetap berlatih untuk memburu monster. Namun ternyata kedatangan mereka ke lantai 3 merupakan sebuah rencana dari pemimpin perusahaan, yaitu Belza, yang mana ia sudah mengetahui akan datangnya pawai kematian, yang mana merupakan momen kejadian bangkitnya sesosok monster yang bernama Manji. Manji ini merupakan sesosok naga putih yang baru terlahir dan memerlukan banyak sekali energi sihir, sehingga Belza berniat menumbalkan Syah yang memang memiliki banyak energi sihir. Balik ke Kinji, Wanabe dan Syah, yang mana mereka telah membuat sebuah peternakan monster dari hasil buruannya dengan merawat mereka di sebuah kandang. Namun karena adanya kebangkitan dari lahirnya Manji, terjadilah guncangan yang menyebabkan Syah terjatuh dan berusaha ditolong oleh Kinji. Namun hal tersebut malah membuat Wanabe pun terpisah dari mereka. Lanjut menyusuri labirin, tiba-tiba Kinji dan Syah bertemu dengan Manji yang hanya mengincar Syah karena memiliki energi sihir yang besar. Sebenarnya di sini kita diberitahu bahwa ada salah satu alat yang bisa membuat mereka berteleportasi yang berbentuk kristal pedang berwarna biru, namun hanya bisa digunakan oleh satu orang saja. Sesaat Syah berniat untuk memindahkan atau menteleportasi Kinji. Kinji menolak dan merebut pedang teleportasi tersebut dan malah memindahkan monster Manji ke permukaan. Yang mana itu lagi-lagi adalah siasat dari Kinji yang berusaha mengulur waktu. Karena mau dipindahkan kemanapun yang Manji incar hanyalah Syah. Sehingga dalam waktu dekat Manji akan kembali lagi ke labirin itu untuk mencari Syah. Dalam penguluran waktu tersebut, Kinji pun menugaskan pasukan semut untuk mempersiapkan rencana dengan menjebak Manji. Di permukaan, Belza dan pemimpin lainnya pun terkejut dengan kedatangan Manji yang merusak bangunan di sana. Kembali lagi ke bawah tanah, di sini Kinji dan lainnya telah berhasil mempersiapkan jebakan untuk Manji. Sehingga saat kedatangan Manji di sana, Manji pun berhasil dijebak dengan terpelosok ke dalam sebuah lubang yang ditambahkan semen oleh pasukan semut pekerja. Dan dikeringkan dengan cepat oleh sihir dari Syah. Namun Syah masih belum bisa mengeluarkan power maksimalnya untuk melumpuhkan Manji, karena ia membutuhkan persiapan untuk memulihkan energinya. Setelah terperangkap di sana, ternyata hal tersebut belum cukup untuk melumpuhkan Manji. Karena kekuatannya yang besar, Manji dapat dengan mudah keluar dari jebakan yang Kinji buat. Berlanjut ke rencana B, dengan memanfaatkan cairan dari cacing hasil ternaknya, yang mana cairan ini membuat Manji kehilangan keseimbangan, dan di sini cairan hijau tersebut adalah cairan yang mudah terbakar. Sehingga di sini Manji pun dapat dibakar dengan hebat. Dan di saat itulah Syah menggunakan kekuatan penuhnya untuk mencoba melumpuhkan Manji. Namun ketika Kinji merasa ini adalah kemenangannya, tiba-tiba Manji masih bisa bangkit, dan di saat Manji akan menyerangnya, Rim pun datang untuk membantunya. Dengan gampang Rim berhasil melumpuhkan Manji. Dan di sini kita diberi sedikit clue bahwa Manji memiliki hubungan dengan Rim, yang terlahir secara cacat karena kepergian Rim ke permukaan. Setelah menang, tiba-tiba Kinji melihat sebuah cahaya merah dan di mana di sini kita diperlihatkan lagi dengan adanya portal yang merupakan portal yang sama dengan yang digunakan untuk memindahkan Kinji ke dunia tersebut. Dan disinilah episode keempat berakhir. Lanjut ke episode 5. Di sini kita diperlihatkan bahwa Kinji ditransfer ke tempat di sebuah ruangan bersama Rim. Di sana kita diperlihatkan karakter baru yang bernama Ranga, yang merupakan seorang pendeta ahli sihir. Di saat itu Rin pun menghancurkan tembok dan terlihat sebuah kota dengan peradaban yang sangat modern. Setelah itu datang seorang kakek-kakek yang merupakan pemimpin dari kota yang bernama Marsia, atau kota tempat sekarang mereka berada. Dan nama dari pemimpin tersebut adalah Zazel. Ranga dan Zazel ternyata adalah orang yang memanggil Kinji ke dunia tersebut. Mereka menganggap bahwa Kinji dapat membantu dan menolong dunia mereka. Di sini Zazel pun bercerita bahwa 300 tahun yang lalu, ada sebuah perusahaan yang menuntun kepada kehancuran dunia. Dengan menggunakan kapitalismenya dan menyebarkan ideologi untuk membuat manusia sebagai budak pekerja, yang membuat ras manusia pun pada akhirnya melemah.
Dan dengan memanfaatkan hal tersebut, Raja Iblis pun memanfaatkan momen itu untuk kebangkitannya, dan mengatur para monster untuk menguasai dunia. Dan setelah mengalami kekalahan, ras manusia pun akhirnya pergi ke ruang bawah tanah untuk berlindung. Nah, di sini biar Mimin jelasin. Jadi Kinji dan Rim saat ini sedang ditransfer ke 300 tahun di masa depan, di mana ras manusia sudah mengalami kekalahan akibat bangkitnya Raja Iblis. Dan perusahaan yang dimaksud dari cerita Zazel di atas adalah perusahaan tempat Kinji bekerja sebelumnya, yaitu perusahaan Raizaha. Lanjut ke ceritanya, di sini karena kondisi logistik dan sumber daya mereka sudah menipis, pada akhirnya mereka menggunakan kitab nubuat dan juga perwujudan keajaiban yang bernama Gate. Nah, Gate inilah yang mereka gunakan untuk mentransfer Kinji ke dunia tersebut. Tujuannya adalah untuk meminta bantuan kepada Kinji untuk membunuh Raja Iblis yang saat itu berkuasa. Sempat menolak, Kinji pun pada akhirnya setuju, karena ia merasa bahwa nantinya Raja Iblis dapat membantunya untuk kembali ke dunia asalnya di bumi. Kinji, Rim dan juga Ranga pun akhirnya pergi ke permukaan, dan di sini, kondisinya sudah sangat berbeda karena sudah 300 tahun lamanya. Di sana tujuan mereka adalah Istana Raja Iblis. Namun karena salah mengira, mereka malah masuk kantor Deputi Asisten Kepala Bagian General N. Dan setelah Ranga menghancurkan pintu gerbang dari tempat tersebut, keluarlah monster berkepala 3 yang merupakan penjaga di kantor tersebut. Mereka pun akhirnya dibawa untuk menemui Asisten Kepala Bagian General N, yang ternyata adalah si Semut A. Untungnya, Semut A yang saat ini sudah menjabat sebagai Deputi Asisten Kepala Bagian masih mengingat dan mengenali Kinji Hinomiya yang dulu pernah bertarung bersamanya. Di sini pun akhirnya mereka disambut dan diberi makanan lezat. Semut A pun akhirnya menjelaskan kondisinya bahwa sekarang ini para pekerja adalah manusia yang sangat sulit diajak bekerja. Dan di saat itulah datang seorang manusia yang ingin protes karena jam kerjanya yang 8 jam, dan libur yang hanya 2 hari dalam seminggu, serta harus membayar uang ansuransi yang ia rasa mencurigakan. Melihat itu Kinji pun marah, karena mengetahui bahwa kondisi lingkungan kerjanya sangat-sangat normal dan baik. Di sini Kinji pun akhirnya membantu Semut A untuk memimpin dan menetapkan kebijakan bagi para pekerja. Langkah pertama Kinji adalah dengan memperkuat pengawasan perusahaan untuk mengantisipasi efek ketidakpuasan manusia. Ia menetapkan aturan bahwa manusia yang tidak patuh akan dihukum tanpa henti, sementara itu manusia yang baik dalam kerjanya akan diberikan bonus serta hak untuk memerintah sesama, atau kenaikan pangkat. Lanjut ke bawah tanah, Kinji mendeklarasikan bahwa ia akan membantu Raja Iblis, dan bekerja sama dengannya, serta mengumumkan bahwa ia adalah kepala deputi yang baru dan hendak mengambil alih wilayah ruang bawah tanah tersebut, serta menjamin kebahagiaan mereka dengan membuatnya menjadi tempat yang 3 kali lebih damai dari sebelumnya. Dan disinilah episode kelima berakhir. Lanjut ke episode ke-6. Di awal scan kita akan ditunjukkan sebuah tempat pemandian ala Jepang, di mana di sana terdapat Syah, Kinji dan juga Rim. Oh ya, Mimin mau ngasih fakta, sosok Syah, yang imut dan kawaii, pada kenyataannya adalah seorang lelaki. Oke, lanjut ke ceritanya. Pada saat mereka tengah berendam, ternyata mereka sedang diawasi melalui sebuah kamera oleh 3 orang anggota eksekutif khusus pasukan Raja Iblis atau disebut 3 pasukan gagak Raja Iblis. Anggota ini terdiri dari Rogine yang merupakan manajer bisnis clearing, Power Ash yang merupakan manajer penindasan, dan Zex Haller yang merupakan asisten manajer keuangan. Karena kedatangan Kinji, mereka merasa bahwa posisi dan jabatan mereka bisa terancam, sehingga mereka mengatur siasat untuk memberikan tugas-tugas yang mustahil kepada Kinji. Sehingga nantinya posisi Kinji dapat diturunkan karena gagal menjalankan tugas yang diberikan. Siasat pertama datang dari Power Ash, yang memberikan tugas kepada Kinji untuk memberantas monster yang berkhianat. Dan monster yang telah dipersiapkan adalah monster boss yang berbentuk seperti serangga cacing tanah. Namun berkat bantuan Rim, monster cacing tersebut dapat dilumpuhkan dengan sekali pukul. Dan monster cacing tersebut malah meminta untuk ikut bergabung menjadi anggota grup dari Kinji. Cacing tersebut pun akhirnya menjadi pasukan baru mereka. Melihat Power Ash yang gagal, Rogine pun akhirnya mencoba menggunakan siasat untuk memberikan tugas mustahil dengan memberikan tugas menghijaukan gurun. Namun berkat bantuan dari cacing tanah yang merupakan anggota baru tadi, tanah pun dapat dengan cepat digemburkan dan disuburkan, lalu ditanami umbi-umbian yang dengan mantra dari Xia. Bibit umbi tersebut dapat tumbuh dengan sangat cepat. Lanjut ke siasat terakhir dari Zex yang berusaha untuk menjebak Xia, dengan mencoba mengambil fotonya yang tanpa busana. Namun saat menyadari bahwa Xia adalah seorang laki-laki, ia pun syok dan gagal menjalankan rencananya.
Saat ketiga orang tersebut gagal, mereka pun menyadari bahwa ternyata selama ini Kinji telah mengetahui bahwa mereka diawasi. Dan Kinji pun dengan sukarela menerima tantangan mereka. Kinji pun memberitahu mereka bahwa posisinya akan semakin stabil berkat adanya tantangan dan tugas dari mereka. Lanjut, di skene selanjutnya kita ditunjukkan bahwa Xia sedang berada di sebuah tempat ilusi. Ia merasa bahwa dirinya berada di dunia kelinci. Serta ada juga Kinji yang berubah menjadi seorang peri kelinci. Dan diceritakan bahwa Xia adalah seorang keturunan ratu di sana. Ia juga bertemu dengan para kelinci yang sedang bekerja memutar turbin untuk mengoperasikan air mancur di istana. Namun para kelinci itu memberontak dan mengeluhkan pekerjaan mereka kepada Xia. Melihat kemarahan para pekerja kelinci, Xia memutuskan lari ke sebuah lembah, dan di sana tiba-tiba ia sudah berada di sebuah warnet yang mana merupakan tempat pelarian para pekerja. Namun tiba-tiba, ratu dari dunia ilusi tersebut datang dengan wujud manusia yang besar. Tiba-tiba datanglah sosok Kinji dengan wujud manusia yang mengadukan kepalanya ke Xia. Setelah itu barulah Xia sadar dari dunia ilusi tersebut, yang mana di sini kita diberitahu bahwa itu merupakan efek serangan dari laser sebuah robot yang sudah berhasil mereka kalahkan. Setelah kejadian itu di akhir scan episode 6 ini, kita ditunjukkan bahwa mereka berhasil tiba di lokasi istana tempat Raja Iblis berada. Nah, buat kalian yang penasaran dengan kisah selanjutnya, tungguin update penjelasan alur cerita part 2-nya. Jangan lupa klik subscribe biar kalian gak kelewatan untuk updatean video Mimin selanjutnya. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir, arigatou gozaimasu. 君の虜になって